Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Kristus. Pagi ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah buat kita semua. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, pagi hari ini kami rindu akan membaca, merenungkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus kiranya memeteraikan kebenaran firman Allah ini dalam hati kami pada pagi hari. Kami akan duduk dengan tenang untuk mendengar dan menyambut kebenaran firman Allah. Kami dasarkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, saya akan memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, bersukacitalah. Firman Allah yang saya akan sampaikan terambil dalam kitab suratan Paulus kepada sidang Tesalonika, bab 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Yang melatar belakangi Paulus menyampaikan tentang hal ikhwal daripada kebenaran firman Allah ini. Ada beberapa elemen penting yang perlu dicatat oleh kita sebagai umat-umat Allah, bahkan menjadi bahan perenungan kita sebagai umat-umat Allah. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab suratan Paulus kepada sidang Tesalonika bab yang kelima. Kitab suratan 1 Tesalonika babnya yang kelima, mulai yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Bunyinya demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah padamkan roh. Sampai di sana pembacaan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, ada 4 pilar firman Allah yang menjadi bahan dasar buat kita renungkan pada pagi hari. Ada mulai ayat yang ke-16, katanya di sana seperti ini: bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Kristus, ada yang melatar belakangi mengapa Rasul Paulus memberikan satu kekuatan kepada umat-umat Allah yang ada di Tesalonika. Kita tahu bersama sidang Tesalonika itu dibangun melalui pekabaran Injil oleh Rasul Paulus. Dan di sekitar tahun 53. Dan yang melatar belakangi terdapat di dalam suratan Paulus dalam 1 Tesalonika bab 5 ini, ditekankan kembali dalam kitab Kisah bab 17, Kisah Rasul bab 17 ayat 1 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa ada sesuatu terjadi di dalam lingkungan jemaat-jemaat Tuhan ada di Tesalonika. Terjadi satu keributan di jemaat Tesalonika. Sementara jemaat Tesalonika betapa begitu antusias menerima kebenaran firman Allah, tapi di sisi yang lain ada jemaat-jemaat Tesalonika dari bangsa Yahudi yang menolak kehadiran Rasul Paulus di sana. Sehingga terjadi keributan di Tesalonika. Dibuktikan di dalam firman Allah, dikatakan di dalam Kisah Rasul bab 17. Mulai yang pertama bunyinya seperti ini: Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut.
Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci itu. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri kepada Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi ayat yang kelima berkata, orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Dan mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Kristus, inilah yang melatar belakangi mengapa Paulus menekankan kepada sidang Korintus, sidang Tesalonika, dari hal yang pertama dalam ayat yang ke-16 tadi. Dia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-17 dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Kita perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan melalui doa kita setiap hari. Sebab dengan doa kita sedang bercakap-cakap langsung dengan Allah, Sang pemilik kehidupan itu. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-18 Tesalonika bab 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur dalam segala hal adalah bagian dari hidup kita. Di saat kita di lembah air mata, di kesukaran, di kesulitan, apalagi menghadapi sebuah kondisi yang tiba-tiba mengejutkan berbagai bangsa di seluruh dunia, dan tidak lepas bangsa kita Indonesia, dampaknya secara global terjadi kepada masyarakat, dan secara khusus terjadi kepada umat-umat Allah. Sehingga melalui epidemik 19 ini, kita dikarantina. Karena ada maksud di balik pada karantina daripada peristiwa yang sudah terjadi. Supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan, jangan padamkan roh. Dalam kondisi terpuruk sekalipun, kita terkadang di bawah di gunung, kita dimanjakan oleh Tuhan. Jangan sampai kita umat-umat Allah takabur dengan berkat materi yang berlebihan, berkat materi yang berkecukupan. Kita tidak bersandar lagi kepada Tuhan. Soal berkat materi yang berkecukupan apa atau berkat yang pas-pasan dalam hidup, itu bukan sesuatu yang harus disaukan oleh umat-umat Tuhan. Sebab orang yang berada di puncak keemasannya, berkat yang melimpah, itu pun belum tentu dia setia kepada Tuhan. Ada juga orang-orang percaya, dia dibawa dalam lembah kesusahan, kemiskinan, tapi tetap dia mempertahankan hubungan harmonisnya dengan Tuhan. Melalui apa? 4 langkah tadi, yaitu bersukacitalah senantiasa. Dan yang kedua, tetaplah berdoa, tetaplah menjamin hubungan harmonis dengan Allah kita. Dan yang ketiga, selalu mengucap syukur kepada Allah. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Jangan dalam kondisi terpuruk melanda dunia ini, melanda kehidupan setiap rumah-rumah tangga Kristian. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan pegangan. Ingat perkataan firman Allah, jangan padamkan api itu, biarlah api itu tetap menyala.
Firman Allah berkata di dalam Roma 12 ayat 11. Kalau rohmu menyala di dalam Tuhan, kalau kehidupan kekristenanmu tetap perfect dengan Tuhan, kokoh kuat meskipun menghadapi terpaan badai dalam hidup, baik itu pribadi, rumah tangga, ekonomi, ingat perkataan Tuhan. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan, biar api rohnya tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Dengan maksud apa? Supaya kita tetap menyala dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Demikian firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari. Biar kiranya memberkati para pemirsa di rumah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba telah usai menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umat Allah dengan 4 perkara, di mana kami diajar oleh Tuhan supaya kami akan selalu mengucap syukur kepada Allah. Di saat kami dimanjakan oleh Tuhan, kami tidak melupakan Tuhan. Di saat kami di lembah, kami tidak menjauh dari Tuhan, tapi justru kami dilatih supaya kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan itu setia, mengiringi langkah-langkah umat-umat Allah yang berharap bersandar kepada kekuatan Allah Roh Kudus. Inilah firman Allah yang kami sampaikan. Biarlah memberkati para pemirsa yang mendengar firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.